Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua dan salam harmoni. Baik, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan terkait dengan materi harmoni sosial dalam perspektif sosiokultural. Baik, namun sebelum lanjut kepada materi, di sini kami dari kelompok 6 akan memperkenalkan diri kami yang akan diwakilkan oleh saya. Nah, rekan saya yang pertama yaitu Niwayan Amita Pratiwi dengan NIM akhir 559. Yang kedua ada saya, Maisal Ria Panggalo dengan NIM akhir 021. Yang ketiga ada Igusti Agung Adi Dharma Yoga dengan NIM akhir 500. Dan yang keempat yaitu Niputu Arianti dengan NIM akhir 166. Nah, latar belakang dari materi kami ialah pendidikan adalah hal penting dalam hidup dan akan terus mengalami perubahan, baik dari segi perkembangan dan perbaikan, sesuai dengan kemajuan serta perkembangan di masyarakat. Perubahan dalam pendidikan meliputi berbagai hal, mulai dari kinerja guru, kurikulum, sarana dan prasarana, serta metode pembelajaran yang lebih maju, kreatif, dan inovatif. Tujuan memperbaharui suatu mutu pendidikan ialah untuk membuat suatu pendidikan lebih maju dan meningkatkan kualitas pendidikan. Dalam proses belajar pun tenaga pendidik dituntut untuk membuat inovasi agar mahasiswa mampu belajar secara mandiri serta aktif dan kreatif. Pada sistem ini, diharapkan mahasiswa untuk dapat secara optimal melaksanakan aktivitas belajar sehingga tujuan instruksional yang telah ditetapkan tercapai secara maksimal. Nah, Trihita Karana ialah konsep mengenai ajaran dalam agama Hindu di mana selalu mementingkan bagaimana antar sesama bisa selalu hidup berdampingan, saling bertegur sapa satu sama lain, dan tidak ada kebencian antar sesama, sehingga terwujudnya saling menghormati dan terjalinnya toleransi. Trihita Karana sering diartikan secara leksikal yang berarti tiga penyebab kesejahteraan. Istilah di atas diambil dari kata tri yang artinya tiga, hita yang artinya keseimbangan atau kesejahteraan, dan karana yang artinya penyebab. Ketiga hal tersebut ialah parahyangan, pawongan, dan pelemahan. Singkatnya, sosiokultural ialah suatu yang berhubungan dengan sosial dan budaya suatu masyarakat, karena jalan pikiran seseorang dapat dimengerti dengan cara menelusuri asal-usul tindak-tindakan dan kesadaran dari interaksi sosial atau aktivitas, dan peningkatan fungsi-fungsi mental bukan berasal dari diri sendiri atau individu, melainkan berasal dari lingkungan sosial dan kelompok sosialnya. Kondisi sosial ialah tempat penyebaran dan pertukaran pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai sosial budaya. Oleh karena itu, perkembangan seorang anak dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggalnya dan juga tempat ia belajar atau bersekolah maupun keluarga yang berperan aktif dalam hidupnya. Nah, materi yang kami bawakan yaitu tentang harmoni sosiokultural dalam Trihita Karana. Sosiokultural adalah suatu perubahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang berkaitan dengan masyarakat dari segi kehidupan sosial dan kebudayaan manusia, di mana kehidupan sosial di sini diartikan sebagai kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat yang tidak bisa melakukan kegiatan secara individu. Sosiokultural ialah suatu penilaian terhadap masyarakat mulai dari kepribadian dan kemampuan kita untuk bersosialisasi atau berinteraksi dengan masyarakat majemuk yang memiliki keberagaman seperti suku bangsa, ras, agama, serta memiliki kepedulian kepada masyarakat sekitar. Sedangkan kebudayaan atau budaya adalah hasil cipta rasa karsa manusia yang bisa mempengaruhi pola kebiasaan lingkungan masyarakat, sehingga hal ini dapat mendorong terjadinya perubahan dalam suatu masyarakat. Singkatnya, sosiokultural ialah suatu ilmu yang mengatur tingkah laku seseorang dalam masyarakat atau kelompok, sehingga membuat seseorang sensitif terhadap status sosial dari status kelompok ini, menyebabkan orang yang berada dalam suatu kelompok mengetahui apa yang diharapkan oleh orang lain terhadap dirinya dan apa yang akan terjadi jika dirinya tidak memenuhi harapan-harapan mereka. Nah, sosiokultural juga dapat diartikan sebagai gagasan-gagasan, kebiasaan, keterampilan, seni, dan alat yang memberikan ciri khas pada suatu kelompok, dan sosiokultural ialah sebuah sistem dari pola terpadu yang mengatur perilaku manusia. Nah,
Kehidupan harmoni sosiokultural diantaranya sebagai berikut. Kesadaran konsep merupakan hal yang harus dipahami, apalagi dalam menghadapi masyarakat yang penuh akan keberagaman. Pemahaman toleransi sangat dibutuhkan. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir akan adanya konflik dalam suatu masyarakat atau kelompok etnis. Konsep kesetaraan ialah konsep yang menjelaskan bahwa setiap manusia dilahirkan setara meskipun memiliki keberagaman budaya, identitas suku, ras, agama, dan sebagainya. Namun, pada dasarnya setiap manusia, sesama individu memiliki kesamaan pada hak-hak dasar. Hak dasar tersebut bertujuan untuk menciptakan harmoni sosial di masyarakat. Harmoni sosial ialah kondisi di mana individu hidup sejalan dan serasi, serta setiap anggota di masyarakat dapat menjalankan harmoni sosial sesuai dengan kodratnya. Agar tercapainya harmoni sosial, perlu adanya aturan-aturan sosial di masyarakat. Nah, contohnya ialah pranata atau aturan mengenai hukum adat yang sangat penting diterapkan di masyarakat, karena pranata hukum ialah lembaga yang mengontrol, mendukung, dan mendorong terwujudnya prinsip-prinsip kesetaraan dalam kehidupan bermasyarakat. Tingkatan sosial masyarakat, baik berupa ras, suku, status sosial dari segi kasta, kekayaan, dan pendidikan tidak ada dalam konsep kesetaraan. Pada dasarnya, keberagaman tidak lepas dari adanya konflik dalam masyarakat, seperti yang sudah kita ketahui tentang konflik keberagaman yang ada di Indonesia. Pada dasarnya disebabkan oleh perbedaan suku, bahasa, status sosial, dan mata pencaharian. Dari faktor tersebut muncullah dampak negatif seperti segmentasi kelompok, konsensus yang lemah, munculnya konflik, integrasi yang dipaksakan. Nah, dari dampak negatif diperlukan yang namanya prinsip kesetaraan yang harus ditanamkan di masyarakat untuk menghindar konflik dan kekerasan. Contoh kurangnya edukasi kesetaraan dalam masyarakat ialah adanya perlakuan diskriminatif pada kelompok etnis tertentu. Seperti yang sudah kita lihat dan kita ketahui, di Indonesia masih ada berbagai konflik antar suku bangsa, antar penganut keyakinan keagamaan, ataupun antar kelompok. Pada dasarnya, Indonesia ialah masyarakat majemuk yang belum menemukan titik terang dalam menghasilkan tatanan kehidupan yang egalitarian dan demokratis. Domisi yang dilakukan oleh sekelompok orang atau oknum yang menyebabkan konflik di Indonesia karena kurang adanya kesadaran masyarakat tentang keberagaman yang terjadi di Indonesia. Nah, harmoni sosial. Salah satu upaya yang dapat kita lakukan agar berkurangnya konflik antar suku atau etnis ialah pembangunan yang merata. Pembangunan yang merata dapat dijadikan upaya untuk menghindari adanya perpecahan di masyarakat, karena pembangunan yang merata diharapkan mampu mewujudkan aspek keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dengan kehidupan sesama kelompok etnis. Karena dalam mewujudkan harmonisasi dan kesejahteraan, maka pembangunan harus dilaksanakan untuk semua lapisan masyarakat, agar tidak ada rasa iri pada masyarakat kelompok. Dalam kehidupan bermasyarakat pasti ada perbedaan, tapi adanya perbedaan keberagaman sosial dalam masyarakat bukan suatu halangan untuk menciptakan kehidupan yang harmonis. Salah satu cara menciptakan keharmonisan yaitu dengan menerapkan prinsip-prinsip kesetaraan. Hal ini terkait dengan kesetaraan dalam masyarakat, di mana seseorang ingin diperlakukan dengan sama atau mendapatkan hak-haknya. Karena menjaga keharmonisan adalah kewajiban bagi setiap anggota masyarakat, termasuk diri kita sendiri. Beberapa sikap yang dapat dilakukan ialah yang pertama adanya kesadaran akan perbedaan pola pikir, watak, serta sikap. Nah, yang kedua, menghargai keberagaman masyarakat. Yang ketiga, saling membantu dengan masyarakat tetangga dan antar golongan. Dan yang keempat, yaitu selalu berpikir positif pada setiap hal yang kita lihat tanpa memberikan tatapan negatif. Nah, pengembangan kehidupan yang harmonis. Kehidupan yang harmonis dapat kita wujudkan dengan menggunakan implementasi dari ajaran Trihita Karana. Trihita Karana ialah 3 penyebab kesejahteraan dan kebahagiaan bagi umat manusia. Karena tujuan dari Trihita Karana ialah untuk mengajarkan manusia untuk hidup saling berdampingan agar terciptanya keselarasan dalam hidup, baik dengan manusia, Tuhan, dan juga lingkungan. Ketiga hubungan tersebut diyakini dapat menciptakan keharmonisan yang diyakini membawa kebahagiaan, keharmonisan, dan kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat.
Nah, pengertian dari Trihita Karana yang pertama yaitu parahyangan, ialah hubungan antar manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa atau Ida Sang Widiasa, di mana dalam kepercayaan Hindu, hubungan dengan Sang Pencipta berperan penting dalam menciptakan kesejahteraan dalam hidup mereka. Contoh implementasi parahyangan antara lain ialah melakukan persembahyangan sebelum melakukan kegiatan, melakukan niat sesa setelah memasak, mendengar dharma wacana, melakukan meditasi, dan ikut serta dalam kegiatan upacara keagamaan, serta menghargai perbedaan suku, ras, dan perbedaan agama. Nah, yang kedua yaitu pawongan. Pawongan ialah hubungan antar sesama umat manusia. Dalam hal ini, pawongan menekankan tentang sosiokultural, yaitu menjalin komunikasi di dalam masyarakat, saling membantu dan menjaga tali persaudaraan melalui silaturahmi. Hal ini penting dilakukan karena kita ialah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan bergantung pada orang lain. Pawongan ini dapat diwujudkan dengan menjaga hubungan baik dengan orang lain, saling memaafkan, menolong orang lain, serta menghormati dan menghargai sesama masyarakat. Yang terakhir yaitu pelemahan. Pelemahan ialah hubungan harmonis antar umat manusia dengan lingkungan, di mana melalui ajaran ini, manusia diharapkan mampu menjaga alam tempat kita tinggal, sehingga keseimbangan ekosistem dapat tetap terjaga. Contohnya seperti tidak membuang sampah sembarangan, menyiram tanaman dan menjaga lingkungan sekitar agar tetap bersih. Dalam melaksanakan ajaran Trihita Karana dengan baik dapat mewujudkan kerukunan dan keharmonisan dalam hidup bermasyarakat. Baik, dari materi yang telah kami tampilkan dapat diperoleh kesimpulan yaitu sosiokultural ialah suatu perubahan yang terjadi dalam kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan kehidupan sosial dan kebudayaan masyarakat. Sosiokultural sendiri mengatur kegiatan tingkah laku seseorang dalam suatu kelompok masyarakat. Sosiokultural juga membantu seseorang untuk mengetahui seberapa jauh dirinya dapat berperan sebagai individu dan apa tanggung jawabnya terhadap kelompok. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sosiokultural ialah sebuah sistem dari pola-pola terpadu yang mengatur perilaku manusia, di mana dalam harmoni kehidupan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada kesetaraan sosial, yang kedua ada harmoni sosial, dan yang terakhir atau ketiga ialah pengembangan kehidupan yang harmonis. Nah, melalui ketiga tahapan kehidupan, yaitu Trihita Karana, yang dibagi menjadi 3 juga, yaitu parahyangan, pawongan, dan pelemahan, ketiga keyakinan ini mampu membuat kesejahteraan dalam masyarakat kaya akan budaya, suku, ras, dan antar golong sesama. Baik, sekian materi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 6. Mohon maaf apabila terdapat salah kata dalam pengucapan. Terima kasih, kami tutup dengan Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam harmoni.